Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Berlian dengan NIM 70200121004 dari kelas Kesehatan Masyarakat C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaitan dengan integrasi metabolisme. Sebelum kita masuk ke dalam metabolisme, kita harus mengetahui dulu senyawa apa saja sih yang dapat menghasilkan energi atau dengan kata lain sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dasar ilmu gizi, bahwasanya sumber energi daripada tubuh kita ini terdiri atas zat gizi makro, yakni protein, lemak, dan juga karbohidrat tentu saja. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa definisi daripada metabolisme makronutrisi. Yang mana metabolisme makronutrisi didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Siapa-siapa sih penghasil energi itu? Ternyata selain zat gizi makro, yang mana di dalam tubuh kita akan disederhanakan nantinya dalam bentuk glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, kemudian keton tubuh, asam amino, ternyata ada pula penghasil energi lain berupa laktat, gliserol, dan juga alkohol. Selanjutnya kita harus tahu dulu bagaimana rumus daripada perubahan energi yang disimpan dalam tubuh. Nah, ada beberapa kendala yang menjadi tantangan sendiri daripada penggunaan sumber energi. Nah, pengaturan penyerapan dan juga metabolisme gizi tidak lain merupakan dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Jadi, metabolisme ini akan mengatur penyerapan dan juga metabolisme gizi itu sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan dari makhluk hidup. Nah, bagaimana rumusnya? Yakni change in body energy stores. Jadi energi tubuh yang tersimpan merupakan selisih daripada energi intake, energi masuk, dan juga energi expenditure atau energi yang keluar. Yang mana makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan, sehingga kelebihan ini akan disimpan sebagai glikogen dan juga triasilgliserol. Nah, apabila makanan tidak tersedia, energi yang tadinya disimpan akan digunakan sesuai kebutuhan. Karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak selalu identik dengan sumber energi yang dikonsumsi ataupun disimpan oleh tubuh. Untuk itu, sintesis, oksidasi, dan juga penyimpanan dari masing-masing gizi makro harus diatur dengan baik. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apakah ada hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein, yang mana kita tahu ketiga-tiganya ini merupakan sumber penghasil energi dan juga zat gizi makro daripada tubuh kita. Yang pertama kita bisa lihat siklus daripada metabolisme glukosa itu sendiri, metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein, yang mana semuanya akan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya protein akan berubah menjadi asam amino, kemudian karbohidrat menjadi glukosa, yang mana selanjutnya akan diubah lagi menjadi trios P, PNol pirufat, kemudian masuk menjadi menjadi pirufat, selanjutnya di lemak ini akan berubah menjadi gliserol, 3 gliserol, ataupun asam lemak yang kemudian berubah menjadi trios P, selanjutnya jadi enol pirufat, yang mana semuanya akan menjadi pirufat pada akhirnya, baik itu dari protein, karbohidrat maupun lemak. Dan selanjutnya mereka akan masuk ke dalam siklus Krebs yang selanjutnya akan menghasilkan energi. Jadi itulah hubungan di antara ketiga zat gizi makro tersebut. Nah, selanjutnya peran utama hati dalam proses metabolisme. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya hati ini sangatlah memiliki peran yang penting dalam proses metabolisme di tubuh kita. Nah, kita tahu
bahwasanya hati ini sangat berperan dalam metabolisme. Jadi ketiga zat gizi makro tadi akan di metabolisme di dalam hati. Jadi yang pertama, metabolisme dari glukosa di dalam hati, yang mana di dalam hati kita itu terdapat 6 fosfat glukosa yang selanjutnya akan disebarkan menjadi glukosa darah ataupun melalui glikolisis menjadi pirufat, menjadi asetil-CoA. Nah, di sini ternyata asetil-CoA ini bisa merubah menjadi kolesterol. Jadi glukosa bisa menjadi kolesterol, bisa menjadi asam lemak juga ternyata. Dan selanjutnya akan masuk ke TCA cycle dan akan menghasilkan ATP ataupun energi. Nah, selanjutnya metabolisme asam amino di hati. Dan tadi juga asam amino yang ada di hati ini akan menjadi plasma protein, liver protein, nukleotid hormon, kemudian ke tisu protein, yang selanjutnya tetap akan menjadi pirufat. Ternyata protein ini juga bisa berubah menjadi glukosa. Jadi apabila tubuh kita ini kebutuhan glukosa dan glukosa ini tidak serta-merta hanya dari karbohidrat saja, maka protein akan diubah menjadi glukosa. Nah, selanjutnya pirufat tadi akan menjadi asetil-CoA, menjadi asam lemak, menjadi lipid, masuk ke siklus Krebs, menghasilkan energi, menghasilkan pula glukosa dan juga glikogen. Nah, selanjutnya metabolisme lemak di dalam hati. Sama seperti karbohidrat dan juga protein tadi, mereka akan dibagi menjadi liver lipids, kemudian plasma lipoprotein, free fatty acids in blood. Selanjutnya melalui proses beta oxidation akan menghasilkan NADH, asetil-CoA, akan menghasilkan badan keton di darah, kolesterol, kemudian steroid hormon dan juga bile cells. Selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs menghasilkan ATP. Kemudian bagaimana sih metabolisme jaringan spesifik dalam siklus makan puasa? Nah, perlu kita ketahui ternyata sumber penghasil energi bagi tubuh kita itu bukan cuma berasal dari makanan. Seminim yang kita ketahui selama ini bahwasanya kita memiliki energi, kita akan mendapatkan energi dari makanan saja kan. Jadi makanan ini tidak lain merupakan faktor eksogen atau faktor yang berasal dari luar tubuh kita. Nah, ternyata sumber penghasil energi tubuh ini ada dua. Ada endogen yang berasal dari jaringan, baik itu dari cadangan di tubuh. Kemudian ada eksogen yang berasal dari hasil diet atau dari konsumsi makanan kita. Nah, yang mana endogen ini sendiri berasal dari penyimpanan sumber energi dalam tubuh berupa glikogen dan juga triasilgliserol. Di luar daripada penyimpanan sumber energi ini, ternyata juga berasal dari metabolisme sumber energi lainnya, seperti laktat atau badan keton. Nah, penyimpanan sumber energi sendiri ini terbatas hingga 350 gram pada orang dewasa dan triasilgliserol biasanya bisa melebihi batas. Nah, metabolisme jaringan spesifik makronutrisi. Nah, ketika ada perbedaan jaringan, maka perbedaan jaringan ini tidak lain merupakan perbedaan karakteristik dari pola penggunaan, penyimpanan, dan juga pengeluaran dari makronutrisi. Kita bisa lihat metabolisme daripada jaringan spesifik. Ada ada 8 jaringan spesifik di sini. Yang pertama otak. Nah, otak ini memerlukan glukosa dan juga badan keton. Kemudian selain membutuhkan ataupun menggunakan zat ini, ternyata otak juga akan melepaskan yang namanya laktat,
yang mana laktat ini hanya dilepaskan dalam jangka panjang. Kemudian ada otot rangka. Nah, otot rangka ini menggunakan glukosa, kemudian asam lemak bebas, triasilgliserol, kemudian asam amino, dan juga melepaskan laktat, alanin, dan juga glutamin. Selanjutnya hati, maksud saya jantung. Nah, jantung ini memerlukan asam lemak bebas, menggunakan asam lemak bebas, kemudian triasilgliserol, badan keton, glukosa, dan juga laktat. Selanjutnya ada hati. Hati ini menggunakan asam amino. Nah, asam amino di hati ini sebagian besarnya dioksidasi. Kemudian asam lemak bebas, laktat, gliserol, glukosa, dan juga alkohol. Selain itu, hati ternyata juga melepaskan glukosa, badan keton, laktat, kemudian triasilgliserol. Kemudian ada usus. Nah, usus ini menggunakan glukosa dan juga glutamin, melepaskan laktat dan juga alanin. Sel darah merah membutuhkan glukosa akan tetapi melepaskan laktat. Selanjutnya ginjal. Nah, ginjal sendiri menggunakan glukosa, kemudian asam lemak bebas, badan keton, laktat, dan juga glutamin. Kemudian bahan bakar yang dilepaskan dari ginjal ini ada glukosa dan juga ya hanya glukosa saja. Selanjutnya di jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini menggunakan glukosa dan triasilgliserol, kemudian melepaskan laktat, gliserol, dan juga asam lemak bebas. Nah, kita harus tahu juga bahwasanya hati ini juga istilahnya juga memetabolisme galaktosa dan juga fruktosa. Siklus makan puasa. Nah, siklus makan puasa ini bisa dibagi menjadi 4 tahap, 4 fase. Yang pertama, siklus makan. Siklus makan atau siklus normal ini berbicara tentang 3 jam setelah kita makan. Kemudian fase post-absorptif atau fase puasa awal. Nah, fase puasa awal ini berbicara tentang 3 jam sampai dengan 12 sampai 18 jam setelah kita makan. Selanjutnya, fase puasa yang mana berkisar antara 18 jam sampai dengan 2 hari tanpa ada asupan makanan. Selanjutnya, fase starvation yang mana kita sudah mulai merasakan yang namanya kelaparan sekitar lebih dari beberapa minggu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ketika sudah fase awal ataupun fase normal yang mana semuanya normal, semua penyerapan, semua asupan makanan, semua metabolisme ini dan juga semua metabolisme dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Selanjutnya di fase post-absorptif atau fasting glucose homeostasis. Nah, ketika nutrisi dalam makanan dalam tubuh kita ini sudah diserap, maka tubuh kita akan bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk membutuhkan ketika tubuh kita membutuhkan energi. Kita bisa lihat di sini ketika hari pertama ataupun semakin tinggi hari daripada kelaparan ini, semakin lama kita kelaparan maka glukosa akan menurun, kemudian asam lemak akan meningkat dan juga normal, maksudnya tetap dan konstan. Sedangkan badan keton ini cenderung akan lebih tinggi. Nah, begitupun dengan glukagon dan juga insulin. Nah, insulin akan semakin menurun, sedangkan glukagon akan semakin meningkat. Bagaimana ketika fase post-absorptif? Kita bisa lihat garis putus-putus ini. Jadi sudah banyak daripada zat-zat dalam tubuh kita ini yang tidak lagi normal.
Sama halnya dengan fase-fase selanjutnya, semakin banyak daripada zat tubuh kita yang tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase ini. Jadi kita bisa lihat pada 2 hari pertama. Oke, pada tahap pertama glukosa berasal 1 jam pertama pada tahap pertama ini glukosa berasal dari eksogen ataupun luar tubuh. Kemudian jaringan yang menggunakan glukosa ini semua dan bahan utama otak tidak lain adalah glukosa. Nah, selanjutnya di 12 sampai dengan 20 jam asal dari glukosa ini tidak lain adalah glikogen, kemudian glikogenesis glukosa hepatik. Jaringan yang menggunakan glukosa itu semua kecuali otot, hati, dan juga jaringan adiposa. Nah, selanjutnya bahan utama otak ini tetap menggunakan glukosa. Selanjutnya dari 20 jam sampai dengan 2 hari pada fase ketiga ini asal glukosa tidak lain adalah glikogenesis harapan, glikogenesis hepatik, dan juga glikogenesis hepatik. Selanjutnya jaringan menggunakan glukosa semua kecuali hati, kemudian otot, dan juga jaringan adiposa pada tingkat menengah antara 2 dan juga 4. Kemudian bahan utama otak tetap glukosa. Selanjutnya di fase keempat ini sudah hitungan hari dari 2 sampai dengan 16 hari, yang mana asal daripada glukosa merupakan glukogenesis hepatik dan juga renal. Kemudian jaringan menggunakan glukosa ini otak, sel darah merah, kemudian medula ginjal, dan jumlah kecil dari otot-otot. Jadi semakin berkurang pada saat fase ini semakin meningkat. Kemudian bahan utama daripada otak ini glukosa dan juga badan keton. Jadi badan keton sudah mulai digunakan oleh otak kita memasuki fase keempat. Kemudian fase kelima dari 24 sampai dengan 40 hari. Jadi asal daripada glukosa ini tidak lain adalah glukogenesis hepatik dan juga renal yang menggunakan glukosa otak dengan kecepatan yang sudah mulai berkurang. Kemudian herbisis atau sel darah merah dan juga renal medula. Selanjutnya bahan utama otak sama seperti di fase keempat, yakni badan keton dan juga glukosa. Bisa kita lihat bagannya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari integrasi metabolisme ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekeliruan juga kesalahan. Sesungguhnya semua itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran di dalam penyampaian saya, sesungguhnya itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.